dan GitHub ini adalah sebuah software software atau engine yang saling terhubung gitu. Nah, di Git, jadi apa beda Git dan GitHub? Git sendiri itu berperan sebagai software berbasis version control system atau VCS yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repositori suatu project. Jadi misalnya nih, kita punya satu file code seperti itu, satu file code Python misalnya. Nah, di dalam Python itu hari ini kita mengerjakan satu code. Kemudian besok kita mengerjakan satu code lagi. Nah, di Git ini kita bisa menyimpan, kita bisa mengcommit untuk melihat apa aja sih yang udah kita lakukan perubahan dalam Python ini gitu. Jadi perubahan-perubahan itu terlihat dan itu bisa terlihat juga ketika satu file Python ini dikerjakan oleh 2 atau 3 orang atau lebih. Jadi file Python ini akan terlihat, oh si A melakukan perubahan di bagian A, si B melakukan perubahan di bagian B, si C melakukan perubahan di bagian C. Nah, itu akan tercatat di dalam Git ini. Nah, Git ini dia bisa dipasang di PC atau dia juga bisa ada juga di dalam GitHub. Nah, di dalam GitHub ini sebenarnya dia berperan menjadi hosting untuk menyimpan kode pemrograman. Jadi, maka dari itu Git sama GitHub ini saling berhubungan. Nah, kalau GitHub ini, di dalam GitHub ini kita juga bisa melakukan proses editing atau membuat suatu program secara langsung. Tapi bisa juga kita menggunakan PC, yaitu menggunakan Git-nya, lalu kita tarik ke dalam GitHub-nya nanti, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita di PC bisa juga dilakukan instalasi Git. Nah, instalasi Git itu bisa kita dapatkan di git stripscm.com/download. Nah, teman-teman kalau misal mau nginstal, bentar. Kalau misal mau nginstal dan bingung, teman-teman bisa search aja Git seperti itu. Bentar. Nah, teman-teman bisa langsung terlihat ya di layar, teman-teman bisa search Git. Nah, di sini ada Git, teman-teman bisa langsung aja klik yang download. Nah, di dalam download itu nanti ada pilihan, teman-teman PC-nya pakai apa? Pakai Windows kah? Pakai Mac? Atau pakai Linux? Nah, untuk Mac dan Windows ini proses instalasinya sama panjang. Kalau Linux dia cuma 3 langkah selesai. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai Mac, tinggal pilih Mac. Kalau teman-teman pakai Windows, tinggal pakai Windows. Dan kalau pakai Linux, tinggal pilih yang Linux-nya saja. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ketika sudah menginstal, ketika diklik akan muncul tampilan seperti biasa. Ketika menginstal, muncul informasi seperti itu. Nah, di informasi ini kita bisa klik next. Nah, ini seperti lokasinya, kita boleh pilih mau ditempatkan di mana. Dan di sini ada komponen yang yang akan kita install. Ini saya ingin pilih yang default-nya. Jadi default-nya tuh biasanya ada ini, Windows Explorer Integration, Git, Associate, dan Associate ini yang biasanya default-nya seperti itu. Nah, kalau kita next lagi, ini pembentukan untuk menu foldernya. Jadi foldernya mau kita kasih nama apa, seperti itu. Bisa kita ubah-ubah juga. Nah, di sini default editornya, ini biasanya yang paling sering digunakan itu adalah Vim. Dan lainnya ini bisa juga, tapi yang biasa sering banget banyak orang pakai itu biasanya yang Vim, seperti itu. Kemudian untuk pad environment-nya, di sini saya milih untuk yang direkomendasikan. Nah, karena direkomendasikan ini
kita dapat gunain Git untuk Git Bash, terus command prompt, terus Windows PowerShell seperti itu. Kita bisa gunain itu. Jadi kita bisa pakai CMD, bisa pakai Git-nya langsung seperti itu. Kalau kita pilih yang direkomendasikan seperti ini. Kemudian untuk SSH-nya saya pilih yang sesuai bundle-nya. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk HTTPS-nya biasanya itu juga seringnya pakai yang ini, server certificate yang bagian atas. Kemudian konfigurasinya saya gunakan yang bagian atas ini, yang Windows style, commit unique, style line endings. Seperti itu. Kemudian untuk terminal emulatornya, saya menggunakan yang ini, Git Bash. Git Bash will use min-y as terminal emulator. Saya menggunakan yang bagian atas ini. Karena lebih nyaman ketika nantinya menggunakan Git Bash. Pekerjaannya menggunakan Git Bash daripada menggunakan CMD yang ada di PC. Seperti itu. Nah, kemudian default behavior-nya, di sini saya menggunakan default-nya. Kemudian, nah di sini, ini credential-nya, saya menggunakan Grid Credential Manager. Jadi, di sini tuh lebih, dia terkonek dengan ini, GitHub-nya langsung seperti itu. Jadi bisa dikonekin langsung ke GitHub. Nah, kalau ini fitur baru, belum terlalu itu juga. Saya belum ada referensi gitu untuk ke GitHub-nya seperti apa. Kalau yang ini dia nanti bisa terhubung dengan GitHub. Nah, di sini konfigurasi extra option-nya saya pilih enable file system caching-nya. Kemudian configuring experimental-nya, saya pilih yang kedua-duanya. Ini untuk supaya ketika nanti melakukan commit, melakukan proses untuk pemantauan dalam Git itu bisa enak gitu, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kemudian diklik install, kemudian kalau dan dia akan muncul layar hitam seperti ini. Jadi nanti akan ada layar hitam, terus ada tulisan config seperti itu, terus ada nama PC yang kita gunakan gitu. Nah, kalau di Linux tuh cuma 3 hal yang dilakukan. Dia cuma perlu ngetik ini sudo apt-get update itu. Nanti dia akan langsung menginstal. Nah, kemudian yang kedua itu sudo apt-get install git. Nah, nanti untuk mengecek keberhasilannya dia cuma langsung git strip 2 kali lalu version. Nah, itu akan terinstall. Nah, dari sini apakah teman-teman mau nyoba untuk install Git ini terlebih dahulu? Supaya kita bisa belajar bareng. Kemarin sih saya nyoba installnya nggak begitu lama sih. Oke, mungkin saya kirim link untuk download biar bisa langsung klik terus download ya. Oke, selamat datang Mbak Biona. Ya, ini kita mau instalasi Git. Jadi, itu ada di chat, ada link yang bisa diklik untuk download dulu Git-nya. Jadi mau download sesuai OS yang digunakan di PC-nya.
Jadi kalau dalam Git ini pengerjaannya bisa offline. Jadi ketika komputer atau laptop tidak tersambung dengan internet, itu masih bisa kita melakukan pemantauan terhadap file yang kita ubah. Jadi ubah di bagian mananya, atau ditambah atau dikurangin, seperti itu masih bisa terlihat. Jadi misalnya dalam program atau dalam bentuk misalnya file data Excel seperti itu pun bisa terpantau diubahnya di bagian mana seperti itu. Apakah sudah pada download proses install? Sudah. Oke. Masih. Ini sekalian diinstal di komputer lab ya. Kalau sudah berhasil tuh nanti akan muncul seperti ini. Jadi karena saya pakai Windows, jadi ini Windows, terus add, ini nama PC, terus ini dari sistem Git-nya, kemudian ada master. Ya, sambil nginstal ya, di dalam Git itu dia memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi, dan dia itu digunakan untuk mengontrol hosting, terus menghindari cybercrime. Jadi tahu nih, misalnya kok datanya tiba-tiba hilang kayak gitu kan, itu bisa terpantau lewat Git ini gitu. Kalau file itu sudah kita git di awal atau sudah kita masukkan ke GitHub. Nah, juga dia membentuk kayak apa ya? Kayak antivirus gitu. Jadi kayak keamanannya jadi lebih ketat. Jadi kayak diprotek gitu. Oke. Oke, apakah sudah? Itu ada Pak Priyo, di PC saya tidak tampil. Oh. Di PC saya tidak tampil master. Oh, nggak apa-apa, Pak. Master itu berarti dia sudah tergit gitu. Nah, ini saya sudah tadi dari kemarin-kemarin udah sempat nyoba pakai gitnya, jadi ada tulisan master. Itu nggak apa-apa, nanti bisa kita bikin gitu. Oke. Oke. Oke, sebentar. Ini, nah di sini untuk memulainya kita bisa sebelum itu kita harus login dulu. Kita harus jadi sebentar. Nih, terlihat ya. Jadi login Git itu kita bisa menggunakan GitHub, GitLab, dan Bitbucket gitu. Tapi di sini kita akan loginnya menggunakan GitHub. Nah, di sini teman-teman. Gelap layarnya. Layarnya gelap. Oh. Atau saya sebentar, saja ya? Sebentar. Oh, betul. Iya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat login Git. Oke. Sip. Ya. Nah, login Git itu bisa dilakukan dari GitHub, GitLab, dan juga Bitbucket. Nah, tapi kali ini kita akan mencoba untuk login dengan loginnya dengan GitHub. Nah, untuk memulainya, teman-teman bisa buka GitHub dulu.
Jadi login GitHub itu github.com, teman-teman bisa buka dari situ. Teman-teman bisa daftar dulu, daftar untuk membuat akunnya terlebih dahulu, nanti bakal kita gunain di GitHub ini. Di Git. Nantinya akan kita gunakan di Git. Sebentar, saya agak bingung menggunakan ini. Nah, teman-teman bisa klik itu di chat, ada github.com. Nah, teman-teman bisa buka di situ. Nanti teman-teman bakal boleh, kalau udah punya akunnya tinggal sign in, kalau belum sign up, seperti itu. Jadi kalau sudah sebentar. Oke, saya akan tunjukkan. Hitam lagi layarnya. Nah, di dalam GitHub ini kita bisa sign up, kemudian kita isi username. Jadi teman-teman pilih username teman-teman, kemudian isikan email, tampilannya kan seperti ini, sign up. Sebentar, nih sinyal saya agak gitu. Kalau teman-teman cuma Kalau muncul berat boleh ini ini sih, Mbak aja, Lena, nanti turn off aja. ada tulisan. Oh iya, oke. Sip. Semoga nggak membebani internet kalau cam off. Iya. Jadi nanti teman-teman ada kayak disuruh ngisi username-nya, terus ngisi email, terus ngisi password, terus ngisi captcha juga. Nah, di situ nanti terus baru teman-teman daftar. Nah, nanti ketika itu ada lanjutannya, teman-teman disuruh milih akan ada berapa orang yang memprogram, terus apakah teman-teman sebagai teacher atau student, itu bisa skip personalit yang bagian bawahnya. Tapi kalau teman-teman mau ngisi juga boleh seperti itu. Nah, misalnya ini saya ngisi gitu kan. Nih, create password-nya. Nah, kemudian username-nya. Username-nya itu teman-teman
bisa pilih yang sesuai teman-teman inginkan gitu, sesuai perintahnya. Misalnya saya mau, nah di bawah ini kan kalau saya cuma nulis coba, username coba is not available. Nah teman-teman bisa cari username yang tersedia gitu, bisa diubah-ubah gitu kan. Misal nah seperti ini. Nanti kalau udah di continue aja, nanti ini ya ini kayak kalian mau, teman-teman mau terima update apa enggak. Kalau mau terima yes, kalau enggak no. Terus nanti ada captcha-nya diisi aja seperti itu. Oke? Apakah sudah, teman-teman? Siap, sudah login. Oke. Di akun GitHub-nya ya, Mbak ya? Iya, di akun GitHub-nya. Di akun GitHub-nya dulu. Nanti kita balik lagi ke Git-nya gitu. Nah, di Git itu ada istilah yang namanya repo, commit, checkout, branch, merger, remote, clone, push, pull, status, ada juga seperti itu. Dan ini beberapa dari beberapa istilah yang ada dalam Git. Nah, di repo itu sebutan folder project. Jadi kalau di PC itu namanya folder file gitu, tapi kalau di Git itu sebutannya sebagai repo. Kemudian ada commit. Commit itu jadi rekaman dari repo, rekaman dari foldernya, rekaman dari file yang kita ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian checkout. Checkout itu kita berpindah ke sebuah commit. Jadi kalau kita sudah membuat satu commit nih, kita harus check out dulu, nanti baru bikin commit lagi kalau mau ngedit lagi, seperti itu. Nah, kalau branch itu cabang bebas dari sebuah commit. Jadi misalnya nih, anggapannya kalau ada sebuah folder, di dalamnya ada folder lagi. Nah, branch itu cabangnya lagi, jadi folder di dalamnya itu. Kemudian kalau merge itu menggabungkan branch, jadi folder yang di dalam tadi digabungin ke folder yang utama. Jadi foldernya dibuka seperti itu, filenya digabung. Itu merger. Nah, kemudian ada remote. Remote ini adalah sumber yang memiliki repo. Jadi, remote ini kita gunakan untuk saat kita ini narik file dari GitHub ke dalam PC kita gitu. Jadi kalau di dalam drive misalnya ya, di dalam drive itu kan kita ada upload, ada download kayak gitu. Nah, kalau di dalam Git sama GitHub ini kita nggak perlu ada proses download sama upload, tapi ada proses remote ini. Nah, jadi kalau ada folder di dalam GitHub kita tarik terus kemudian kita remote, atau dari folder di dalam PC kita tarik ke dalam GitHub, kita remote, seperti itu. Nah, kemudian ada clone. Clone ini mengambil repo dari remote. Jadi, ada file di GitHub. Nah, kita ada pilihan untuk clone. Clone itu jadi narik dari repo yang ada di GitHub. Di GitHub itu kita tarik untuk masuk ke dalam PC kita edit gitu. Dan di PC itu, kita juga bisa melihat nantinya kira-kira statusnya ini, file yang udah kita ambil ini apakah lebih maju berapa langkah daripada file asli yang ada di GitHub-nya, seperti itu. Kemudian ada push. Push ini mengirimkan commit ke repo. Jadi commit yang kita buat di Git tadi dibalikin lagi ke GitHub-nya, itu namanya push. Kemudian kalau pull itu mengambil commit dari repo. Jadi kayak melihat kayak double, ada hal yang double enggak, itu pakainya pull gitu. Nah, push sendiri ini juga bisa kayak
apa tuh namanya, jadi kayak istilahnya kalau kita kirim email send kayak gitu. Jadi anggapannya kayak ngirimnya gitu, nge-push-nya. Itu istilah dalam Git-nya. Nah, kalau Git komen lokalnya, itu ada kita pakai Git PWD, Git ls, kemudian Git cd, Git init, Git add, Git status, Git commit, nah, Git config, Git branch. Nah, ini beberapa yang sering sekali digunakan kayak gitu. Nah, Git PWD itu untuk melihat datanya. Jadi masternya itu di mana sih kayak gitu. Masternya di mana. Kemudian untuk LS itu kita bisa melihat file-filenya. CD itu kita untuk berubah ke folder. Jadi misalnya kita ada di folder awal, di dalam folder awal itu ada folder. Nah, untuk masuk ke dalam folder kedua, folder yang di dalamnya itu kita menggunakan CD, Git CD. Nah, kemudian kalau Git init ini untuk inisialisasi repo di dalam komputer. Jadi foldernya itu, reponya itu kita jadiin, foldernya itu kita jadikan repo, itu menggunakan init. Nah, kalau git add file itu, jadi git add nanti ada nama filenya, itu menambahkan file ke staging area. Jadi file di dalam repo itu kita kontrol gitu, itu kita add namanya. Terus git status, kita melihat status file ini seperti apa. Dan git commit ini kita itu melakukan commit, jadi menuliskan perubahannya apa sih gitu, inti perubahannya apa, itu menggunakan git commit. Lalu untuk git config itu untuk memasukkan konfigurasi ke dalam git. Nah, git config ini untuk login di dalam git. Jadi di dalam git ini kita menggunakan username apa, emailnya apa, itu menggunakan config-nya. Jadi nanti ketika kita sudah login, itu nanti otomatis akan tertulis di dalam commit-nya. Jadi ketika commit itu dilihat semua, akan terlihat, oh perubahan pertama dilakukan oleh si A, perubahan kedua dilakukan oleh si B, itu akan tertulis di situ. Nah, kemudian Git branch ini untuk membuat cabangnya, seperti itu. Nah, ada juga namanya Git help. Git help ini kalau kita misalnya lupa, gimana ya, kita mau misalnya kita mau lihat nih perubahannya apa, kita bisa, tapi kita nggak tahu harus pakai komen apa. Jadi kita bisa Git help, di situ nanti terpampang gitu, muncul apa yang harus kita lakukan. Itu nanti ada Git help. Nah, login GitHub itu terhubung dengan login Git. Tapi jadi akun GitHub itu terhubung dengan login Git. Tapi kita kalau kita login Git, terus kita masuk ke GitHub yang berbeda, otomatis itu nanti kita menjadi seseorang yang merubah gitu. Jadi nama kita masuk ke dalam commit yang merubahnya gitu. Nah, di dalam repo itu ada 3 area. Jadi working tree, staging area, sama history. Nah, working tree itu folder, tempat bekerja yang diisi file-file. Jadi file-file itu ada di working tree. Jadi repo itu ada sebutannya tiga istilah gitu. Jadi repo tadi folder ini punya 3 istilah gitu, working tree. Jadi folder tempat bekerjanya file-file gitu. Nah, staging area itu ngasih tahu Git sudah membuat perubahan apa aja sih. Itu adanya di staging area. Terus history itu perubahan ini akan menjadi commit atau tidak gitu. Nanti ada di history. Nah, staging area dan history itu tersimpan di dalam kalau folder.git. Jadi kalau teman-teman ngerjain repo ini di dalam PC teman-teman, nanti di dalam folder yang teman-teman pantau, yang teman-teman buat repo, nanti di dalamnya ada folder tersembunyi namanya .git. Seperti itu. Itu kita bisa lihat nanti. Nah,
Sekarang saya mau ajak teman-teman buat praktek di Git-nya. Jadi Git awalnya ya. Oke. Sebentar. Oke, saya akan share ininya. Nah, teman-teman bisa buka Git-nya sekarang. Oke. Nah, kan kalau teman-teman search di PC teman-teman pasti akan muncul namanya Git Bash, Git CMD, sama satu lagi itu ada namanya Git GUI. Jadi Git Bash, Git GUI, Git CMD. Nah, teman-teman bisa pakai Git Bash, bisa juga pakai Git CMD. Itu sama cara menggunakannya. Atau teman-teman pakai CMD dari laptop atau PC teman-teman. Tapi kalau di sini saya pakai yang Git Bash gitu, lebih tampilannya lebih enak gitu kalau menurut saya. Dan juga dia lebih nyaman gitu untuk digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa untuk yang pertama, teman-teman bisa tulis PWD dulu. Jadi PWD gini. PWD. Nah, di sini akan terlihat PWD itu jadi folder Git ini mulai dari mana sih? Jadi foldernya itu kita mau bikin repo gitu kan. Jadi folder itu kita kan ada di C nih. Jadi Git ini tuh ada di C, di user, ada di wins. Nah, di wins, di folder wins. Di wins itu ada apa aja? Kita bisa ketik ls. Nah, ketika teman-teman klik ls, itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi setelah ketik di enter ya. Di ls itu ada kayak ini isinya. Nah, yang warna biru keunguan ini foldernya gitu. Ini folder-folder yang ada di PC teman-teman. Nah, ini ada ini kayak penjelasannya seperti itu. Nah, yang biru-biru ini tuh folder. Nah, di sini saya mau coba pakai yang file di desktop. Maka di sini saya menggunakan, di bawah sini saya menggunakan CD. Saya menuliskan CD desktop. Kemudian saya enter. Nah, otomatis di sini ada garis miring warna kuning tulisannya desktop. Jadi sekarang saya udah ada di folder desktop nih. Udah di dalam folder desktop. Nah, untuk melihat di folder desktop ini ada apa aja sih? Kita bisa klik ls. Nah, di dalam ls ternyata saya ada file-file ini gitu kan. Ada file-file ini di dalam folder desktop. Nah, kemudian kita mau bikin satu folder nih yang bakal dipakai di dalam yang akan kita bikin repo gitu. Nah, teman-teman bisa bikin folder di dalam desktop teman-teman dulu gitu. Saya mau bikin sebentar, kayaknya saya share screen-nya gini dulu. Your entry screen. Oke. Nih, di sini saya mau coba folder namanya referensi gitu. Referensi. Nah, referensi, oke. Setelah bikin folder referensi, saya balik ke dalam Git. Nah, di dalam Git ini, kita coba tulis ls. Nah, dia akan muncul nih ada folder referensi. Ada folder referensi. Nah, di dalam folder referensi ini, kita mau masuk ke dalam folder referensi untuk kita nanti jadikan repo. Di dalam folder referensi ini, kita ketik lagi cd referensi. Nanti teman-teman otomatis akan masuk ke dalam folder referensi. Untuk melihat bahwa
untuk menjadikan folder ini sebagai repo, atau folder ini bakalan kita pantau perubahan apa aja sih yang terjadi, maka kita gunakan tulis git init ini. Nah, kalau sudah muncul initialize empty git repository. Nah, di sini folder ini sudah kepantau, tapi foldernya ini masih kosong gitu kan, masih kosong, belum ada isinya. Dan akan muncul ini .git. Nah, kalau ini muncul ini, bener nggak sih muncul? Teman-teman bisa buka foldernya. Terus, nah di sini punya saya sudah muncul. Kalau punya teman-teman belum muncul, teman-teman bisa klik view, kemudian option. Nah, kemudian di bagian view, lalu di bagian hidden files and folders, itu yang diklik adalah show hidden files, folder, and drive-nya. Itu diklik, kemudian teman-teman klik aja apply atau oke. Nanti otomatis di sini akan muncul .git, folder .git. Nah, kalau udah muncul folder .git, ini otomatis folder ini sudah kita pantau gitu, sudah dipantau. Nah, kemudian kita akan nyoba masukin file gitu. Di sini saya ada file dari kemarin dikasih Bu Hana, filenya Pak Heri dan Pak Priyo gitu kan. Saya masukkan ke dalam folder referensi gitu. Bentar. Saya masukkan ke dalam folder referensinya. Nah, di sini saya akan buka ke dalam git-nya lagi. Kita sekarang buka nih ls. Nah, ternyata di dalam folder referensi sekarang sudah terbaca ada 2 file data sampel sama file sampling. Nah, kita mau lihat nih statusnya seperti apa, maka kita ketik git status. Maka akan muncul, nah seperti ini. Di dalam on branch master, jadi ini udah branch master ya. Pasti di sini juga pasti teman-teman sudah muncul master kah di punya teman-teman? Setelah tadi git udah muncul .git, biasanya muncul git master, muncul tulisan master ini. Oke. Kan git status ya. Git status dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau ada tulisan merah seperti ini, berarti file ini itu belum di-commit. Belum di-commit. Nah, cara ngomitnya kita gunain ini nih, git add filenya apa, seperti itu. Jadi kalau saya mau gunain file yang pertama, jadi saya di sini tulis git add, kemudian saya tulis tanda petik, lalu saya paste nama filenya. Oke, bentar. Ini kok jadi gini ya? Oke, saya ulang. Nih, ini error ya. Jadi git add, kemudian cdk. Jadi kalau copy paste sering ini sih, sering agak error gitu. Jadi saya akan tulis sampel Februari 2021.xlsa. Nah, kemudian di sini saya klik enter. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau cek lagi nih statusnya seperti apa. Kita tulis git status. Nah, di sini ada file yang hijau, ada file yang merah. Nah, kalau hijau seperti ini, berarti file ini nih sudah kita pasang. Udah pasang git. Berarti nanti kalau ada perubahan di dalam file data sampel ini, kita akan tahu. Dan juga siapa yang mengubahnya, kapan mengubahnya, terus juga diubahnya di bagian apa, itu akan muncul gitu. Tapi kalau yang masih merah seperti ini, dia nggak akan terlihat perubahannya seperti apa. Itu tidak akan terlihat. Nah,
Kalau sudah, ini yang bagian yang data pertama ya, yang file pertama, kita mau cek nih, kita mau bikin commit-nya, kita dirubah di bagian apa. Caranya kita gunakan git commit. Kalau di enter, teman-teman nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ketika teman-teman muncul tampilan seperti ini, teman-teman nggak usah bingung atau apa. Ini memang sistemnya gitu. Ini sebutannya Vim-nya tadi. Teman-teman tinggal di keyboardnya tekan ESC, kemudian klik titik 2, key tanda seru. Ini titik 2, key tanda seru, kemudian di enter. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal tulis lagi git commit, kemudian street M. Kenapa M? M itu sebutan untuk message-nya. Jadi kita mau kasih pesan apa sih dalam file ini? Misalnya kita kasih menambahkan file seperti itu. Ini. Jadi judulnya. Nah, ini masternya sudah di commit, jadi sudah menambahkan file. Jadi ada satu file diganti, jadi nggak ada penambahan, tidak ada pengurangan dalam file ini. Nah, kita mau lihat git statusnya. Git status. Oke. Git status yang belum berubah adalah ini. Sebentar. Oke, di git status yang terlihat hanya satu sekarang, yang tadi sudah nggak terlihat. Kalau kita pengen lihat perubahan semuanya, kita bisa gunakan git log. Nah, ketika git log, nih, yang udah berubah, itu di ini. Saya kecilin. Nih, di git log commit, ini ID, ID commit-nya, head-nya di master, kemudian ini akun yang saya gunakan untuk merubahnya. Tanggalnya adalah hari Rabu 29 September, jamnya, tahunnya gitu. Nah, commit-nya adalah menambahkan file seperti itu. Jadi misal nanti file itu bakal di-commit lagi. Nanti hal ini diulangin lagi seperti itu. Nanti di bawahnya akan ada tulisan lagi. Siapa sih pengubahnya, tanggalnya berapa, waktunya kapan, terus judulnya apa, dikasih perubahan, judul perubahannya apa, itu harus dilakukan lagi. Nah, untuk kalau misal nih ini filenya sudah dirubah-rubah, tapi kita butuh file aslinya, tinggal teman-teman tuliskan git checkout. Git checkout itu nanti akan di dalam folder yang tadi, folder yang kita buat, itu akan muncul satu file lagi, file tambahan, itu file aslinya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum muncul seperti autornya belum keluar, teman-teman bisa tulis git config, kemudian teman-teman klik ini, strip global user titik name, kemudian petik. Nah, teman-teman ketik ID teman-teman. Misal saya pakai yang punya UKSW. IoT UKSW 63 seperti ini. Ini untuk loginnya ya. Kemudian untuk selanjutnya, selesai username, git config, ini global user email. Jadi email yang teman-teman gunain apa gitu. fsm.mds@uksw.edu. Nah, nanti kalau sudah tinggal di enter. Terus untuk mengeceknya apakah sudah berhasil kita login, teman-teman tinggal git config, kemudian list. Nah, list ini bagian ini nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Nanti di paling bawah ada username sama user email.
ini otomatis akan terkonek dengan GitHub teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal teman-teman git log misalnya. Oh, ini kalau muncul seperti ini tinggal klik P. Nah, nanti dia akan seperti ini. Git log. Nah, kalau git log, nah di sini masih nama saya, masih akun saya gitu kan, pakai email student saya hari Rabu. Kalau file-file di dalam folder tadi kita tarik ke dalam GitHub, itu ke dalam GitHub-nya IoTUKSW, nanti di sana akan muncul nama saya. Seperti itu. Cuman untuk menariknya, saya belum ketemu caranya. Saya mengikuti tutorial, saya coba cari-cari, selalu permission denied terus, jadi ditolak terus gitu. Karena ada perubahan dari sistem GitHub-nya yang tidak bisa login secara langsung gitu. Jadi harus ada token yang digunakan, cuman saya juga belum tahu token ini dapatnya dari mana. Saya belum menemukan. Jadi untuk menggunakan GitHub-nya, jadi saya masih manual gitu. Masih mencoba melakukannya secara manual. Ini untuk yang di PC-nya. Gitu. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke GitHub-nya. Oke, untuk Pas, Mbak Lena. Oke. Untuk sambil mengikuti pelan-pelan. Iya. Nanti agak pelan ya, Mbak Lena, coding-codingnya. Oh, iya. Oke. Nah, jangan terlalu cepat berpindahnya. Makasih. Oke. Ngikutin soalnya. Iya, langsung diingetin. Kalau saya terlalu cepat, langsung diingetin aja, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman sudah login di akun GitHub teman-teman? Apakah sudah login, sudah masuk ke tampilan seperti ini? Jadi kalau teman-teman masuk ke GitHub, kita pindah ke GitHub ya. Sudah. Jadi kalau masuk ke GitHub, di dalam GitHub itu tampilan pertama setelah kita login akan muncul seperti ini. Untuk melengkapi yang pertama, kita bisa melengkapi profil dulu. Profil GitHub kita. Kita bisa klik dari pojok kanan atas, itu ada buletan itu, ada panah. Nah, itu tinggal diklik aja. Kan di sini saya masuk dengan IoTUKSW. Terus profilnya, jadi kita tinggal klik your profilnya. Profilnya apa sih profil yang bakal ingin kita pakai gitu kan. Nah, di sini ada nih, kita bisa lihat overview, repositories, project, paket. Dan di overview itu kita bisa lihat kontribusi kita selama di GitHub itu apa aja. Lalu repository ini kita punya file repo apa aja sih di dalam GitHub gitu. Ini belum ada ya, belum saya isi, jadi masih kosong gitu. Nanti akan ada di dalam sini. Nah, lalu akan ada project apa aja sih? Nah, projectnya itu terbuka untuk umum atau memang sudah di-close, dikunci gitu. Atau juga ada paket. Nah, di sini paket ini adalah paket dari GitHub, jadi paket-paket tambahan gitu. Beberapa yang bisa dipilih. Nah, GitHub sendiri itu ada versi berbayarnya, ada versi gratisnya. Untuk versi gratisnya itu untuk repo private itu bisa 2 repo, selebihnya harus public. Tapi kalau berbayar, repo private-nya bisa banyak. Seperti itu. Saya balik ke overview ya. Nah, di overview ini ada juga join GitHub-nya kapan. Seperti itu. Lalu teman-teman bisa juga edit profile. Nah, di edit profile ini, teman-teman bisa nulis instansi teman-teman, asalnya, seperti itu. Terus ngasih judulnya juga. Jadi GitHub, kalau tadi kan cuma username ya. Nah, di sini teman-teman kalau klik edit profile, itu bisa juga ngasih nama
account-nya ini. Jadi GitHub itu teman-teman kalau bingung, GitHub itu Instagramnya para programmer kayak gitu. Jadi GitHub itu kayak mirip Instagram. Jadi kalau di Instagram ini tuh ID, yang username itu ID gitu kan. Terus yang atas ini yang gede itu nama akunnya seperti itu. Terus ini kayak keterangan kalau di Instagram gitu kan. Nah, sama GitHub itu bisa di private, bisa di public. Instagram kan juga bisa di private, bisa di public. Sama, jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, di sini, ya ini internet saya rada kurang bersahabat. Jadi mohon maaf teman-teman, ini muter mulu. Jadi kalau di edit profil, nanti teman-teman juga bisa ganti fotonya ini. Gitu. Ya, gantinya tinggal diklik aja, itu nanti bisa terganti. Teman-teman bisa upload file, upload foto dari PC teman-teman gitu untuk ganti foto. Dan di sini kemarin saya sudah ganti fotonya itu logo FSM. Cuma nih karena sinyal sepertinya jadi masih muter terus. Oke, saya balik ke awal aja. Nah, selain itu, oke, untuk ini apakah ada pertanyaan dulu untuk profile? Bisa ya untuk profile. Ini kan sama kayak ngedit, mirip kayak ngedit akun gitu, ngedit akun Facebook, kayak akun Instagram, Twitter, mirip-mirip seperti itu. Terus ada juga your repositories. Nah, your repositories itu kalau kita klik, di dalamnya itu akan muncul seperti ini tadi, ya. Akan muncul seperti ini. Lalu ada your project. Your project itu yang ini. Yang ini. Nah, di dalam project atau juga di dalam repository, itu nanti misalnya kita sudah nambahin file nih. Nah, nanti di dalamnya kita bisa ngundang orang. Misalnya nih file private nih. Nah, saya bisa ngundang orang untuk join ke dalam repo saya yang private tadi, supaya sama-sama melakukan editing bersama atau menambahkan file atau membuat file baru seperti itu, atau mengedit seperti itu. Jadi bisa kerja bareng meskipun itu file private. Tapi kalau public siapapun bisa akses secara gampang. Tapi kalau private harus sistem seperti diundang. Seperti itu. Oke, saya akan balik ke dalam Mbak Lena, ada pertanyaan? Oh iya, maaf. Kak mau tanya, untuk membuat database GitHub itu gimana ya Kak? Tolong dijelaskan Kak. Dan jadi kita kayak buat penyimpanan file gitu ya Kak. Dan juga untuk edited file yang kita masukkan kan Kak. Karena saya masih... Iya benar, Fiona. Jadi GitHub ini fungsinya untuk menyimpan file, jadi menyimpan file program atau dataset gitu, itu bisa kita simpan di dalam GitHub ini gitu. Nah, kita mau bikin nih, sekarang mau bikin reponya, mau bikin foldernya, mau bikin tempat untuk menyimpannya di dalam GitHub ini. Nanti kita masukkan, nah nanti di situ kita bisa mengeditnya juga secara online atau kita tarik dengan Git tadi, atau di-download lalu diubah, diedit menggunakan Git seperti itu. Gimana, Wiona? Ya, makasih Kak, udah jelas. Oke. Nah, di tampilan GitHub, kalau teman-teman pengen balik ke layar ini tuh, di ini yang kayak gambar kucing putih, itu tinggal diklik aja. Nanti teman-teman akan dibawa sini. Kalau seperti ini tuh masih kosong. Nah, kita akan buat repository. Kita mau bikin foldernya, kita mau mulai project kita gitu. Kita mau create repository. Nah, di sini create repository ini kita bikin foldernya, kita bisa tulis repository name. Misalnya saya mau nulis referensi.
referensi. Nah, kalau satu kata, dia langsung available. Tapi kalau dua kata, misalnya referensi UKSW. Nah, nanti dia akan membuatnya ini referensi strip UKSW secara tersendiri, seperti itu. Jadi, otomatis akan dibikin. Kita mau bikin seperti ini pun boleh. Nanti jadinya akan ada strip. Tapi di sini saya bikin referensi aja ya. Nah, di sini deskripsinya. Jadi, folder ini bakal kita pakai buat apa sih? Itu bisa kita tuliskan di deskripsi ini. Jadi, misalnya nih, saya menggunakan folder ini untuk laboratori sebentar. Jadi, file ini untuk laboratori AI IoT UKSW. Ini. Nah, folder ini mau dibikin public atau private? Nah, saya mau bikin private nih, supaya orang lain nggak bisa ngedit. Tapi nanti saya akan bisa menambahkan orang lain untuk kerja bareng di folder ini. Gitu. Jadi, kita klik private. Nah, di sini, ini kalau kita langsung create repository, nanti folder itu akan dalam bentuk kosong. Tapi kalau kita tulis add a readme file, jadi dia akan sudah punya satu file di dalamnya. Jadi file utama. File utama ini kayak mendeskripsikan. Jadi project di dalam. Nanti kita bisa ngedit readme filenya ini. Jadi project di dalamnya ini digunakan untuk apa sih? Itu. Atau kita juga bisa tidak menggunakannya. Ini saya coba pakai readme file dulu ya, create repository. Habis ini saya akan coba yang tidak ada readme file-nya. Oke, nah kalau pakai ini private, terus saya klik readme file-nya tadi. Nah, readme file-nya akan tulisannya sini, referensi labori AI IoT UKSW. Nah, di sini bisa diedit, teman-teman bisa kayak nambahin keterangannya apa, seperti itu nanti. Nah, di sini misalnya ini data yang digunakan untuk penelitian. Misalnya ini baru readme-nya yang saya ganti. Ini komitnya. Kalau teman-teman mau nuliskan komitnya, judulnya boleh di sini. Tapi kalau teman-teman nggak nuliskan, dia otomatis akan tulisannya ini, update readme.md. Seperti itu. Update, kalau saya mau nulis update keterangan. Seperti ini. Nah, ini saya taruh di main branch-nya, di folder utamanya. Kemudian, commit change. Kok nggak bisa ya? Ini harusnya bisa. Bentar. Oke, ini harusnya ditulis gini, commit change ini bisa diklik ini harusnya. Kayaknya mungkin karena masih mover ini. Kayaknya loadingnya belum selesai tuh, Mbak Len. Iya. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau di commit change, nanti ketika di commit change itu, nanti teman-teman di insight, itu nanti akan ada kayak apa ya, kayak
rangkaian. Jadi kapan diedit seperti itu akan terlihat di situ. Sebentar. Ini Oke, ini sinyalnya agak ini sih. Oke. Nanti kalau di insight, nah di insight ini nanti di sini akan di bagian network, nanti dia akan muncul garis waktu gitu. Jadi kapan dieditnya, apakah dia punya cabang atau enggak, itu di bagian network. Oh, ini nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi harus diupdate dulu, itu di bagian network. Oke. Nah, nanti nih kalau sudah sebentar ini. Nah, ini kalau kita mau lihat komitnya, ini yang hijau, ini artinya tambah. Tapi kalau nanti di sini kita edit file, terus misalnya ada tambahan lagi, nanti akan ada warna hijau lagi gitu. Misal, commit lagi. Tadi belum ke save ya. Oke, maaf teman-teman, sinyal saya mulai ini. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa nyoba ya, ini muter terus, nggak bisa ke klik. Saya akan sharing tentang menambahkan file. Nah, di sini ada add file. Teman-teman bisa add file, ini create new file atau upload file. Kalau create new file, itu teman-teman bisa langsung kayak ngeprogram, bikin program di dalam sini. Tapi kalau upload file, teman-teman bisa ngupload data yang teman-teman punya. Seperti itu. Jadi saya akan coba untuk upload file, semoga bisa, sinyalnya bisa nih. Oke. Nah, ini kita bisa drag atau bisa memilih file dari PC kita. Di sini saya akan coba untuk drag. Saya akan drag dari file yang dalam referensi tadi. Saya akan coba drag satu file ke dalam sini. Oke, tidak bisa diakses karena sinyalnya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk file yang ini. Jadi untuk file yang bisa diupload itu banyak jenisnya file yang bisa diupload. Jadi bukan kalau di Python kan kalau kita download dari Google Colab itu tipenya IPNGB ya, itu bisa pakai itu. Atau bisa juga file-file dalam bentuk CSV, Excel, itu kemarin saya coba bisa, cuman
ini sinyalnya kurang bersahabat, jadi kayak berat gitu buat ngupload. Coba saya coba yang file ini. Sama juga. Nah, nanti kalau teman-teman sudah berhasil ngupload filenya dalam sini, teman-teman tinggal tuliskan komitnya apa. Komitnya apa. Terus datanya mau ditaruh di folder utama, repo utama, atau teman-teman mau bikin new branch atau cabang baru. Itu nanti teman-teman tinggal pilih gitu. Kalau nanti teman-teman bikin new branch, teman-teman bisa kasih judulnya di sini. Misalnya coba 1 gitu, coba 1. Nah, nanti otomatis di dalam folder yang utama tadi, dia akan punya cabang gitu. Nanti kemudian tinggal diklik commit change seperti itu. Gitu, teman-teman. Terus misal teman-teman mau ngedit, itu tinggal di bagian code-nya yang tadi, di depan, itu tinggal klik edit seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nambahin orang untuk terlibat dalam project ini, itu di bagian account yang sini, terus teman-teman pilih yang your repositories. Bentar, sepertinya bisa dibuka. Nah, di dalam ini, your repositories, dia ada tulisan private seperti ini. Ini tinggal diklik aja. Itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti ada project-nya. Nggak muncul ya? Oh, maaf, di setting. Ini di bagian yang mana ya? Bentar. Diminta konfirmasi password. Nah, di sini di manage access itu kita bisa invite a collaboratory. Jadi kita bisa ngundang siapa sih orang yang bakal kita libatkan dalam repo private yang kita bikin tadi, atau repo yang public yang sudah kita bikin. Nah, di sini kita bisa ketikkan username GitHub teman kita yang bakal terlibat di dalam sini, bisa juga full name atau email yang mereka gunakan. Kemudian nanti kita tinggal pilih size collaboratory. Jadi misalnya nih, di sini saya nyoba search akun GitHub saya gitu kan. Di sini ada pilihan. Nah, di ini yang punya saya yang mana atau punya teman kita yang mana, itu yang kita pilih. Misalnya ini. Nah, kita tinggal nambahkan tunis repo seperti itu. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul seperti ini, pending invite. Undangan ini akan masuk ke email yang saya gunakan di dalam repo, di dalam GitHub saya gitu. Nah, di dalam email itu nanti akan ada tulisan view invitation. Nanti yang
view invitation itu tinggal diklik, lalu tinggal diklik mau join atau enggak, seperti itu. Nanti otomatis kalau di sini sudah berhasil, dia akan muncul. Ini belum bisa dibuka juga. Benar. Nanti akan di dalam sini akan respon juga. Maaf, ini internetnya lagi terkendala, nggak bisa masuk juga. Ini nanti akan udah bisa masuk ke dalam sini. Seperti itu. Jadi kita bisa ngundang berapa orang pun yang akan terlibat di dalam repo, yang bisa ngedit, yang bisa upload juga, upload branch, atau menambahkan file di dalam masternya, atau di dalam branch-nya itu tadi. Seperti itu. Maaf kalau ini sinyalnya lagi kurang bersahabat, jadi muter terus. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan dari Bapak, teman, Kak Daniel? Oke, terima kasih Mbak Lena buat sharingnya. Ya, rekan-rekan semua, jadi ini salah satu mimpinya Bu Hana ya, supaya sebagai Magister Sains Data, kita juga memiliki suatu repository ya, gitu. Jadi manajemen data juga yang baik, kayak gitu, yang bisa juga dipakai sebagai tempat sharing, kayak gitu. Nah, mungkin sebagai sedikit mungkin gambaran juga, walaupun saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan semua sudah sangat paham ya dengan GitHub gitu ya, sudah sangat banyak mengenal tentang GitHub. Ini bisa kita lihat. Ini saya coba share screen dari lab. Okay. Nah, jadi kan kalau kita lagi dealing dengan deep learning, misalnya untuk computer vision, itu dia akan mengambil waktu training yang cukup lama ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nggak support ininya kita, apa namanya, PC kita, kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa jadi kendala untuk belajar. Nah, di GitHub sendiri, gitu ya, sudah ada gitu. Jadi seperti tadi Mbak Lena bilang, GitHub itu Instagramnya para programmer ya. Jadi nggak cuma Python, kita bisa cari misalnya contoh ini baru hari ini aja saya akses ya, itu untuk kalau misalnya teman-teman mendalami, kelihatan ya sharing window-nya, mendalami IoT juga, Internet of Things, terus bekerja dengan sensor, harus mendownload misalnya kita buat sensor dengan ESP32 dan kita harus untuk Arduino-nya kita harus download board-nya, install board-nya di Arduino. Nah, ada beberapa informasi atau beberapa instalan ya. Nah, driver ya. Jadi instalan board yang sudah disediakan dan kita cukup copy aja nih file JSON-nya dan diinstal di Arduino IDE kita, kayak gitu. Jadi dengan adanya GitHub ini alur informasi kayak gitu itu jadi semakin luas, semakin cepat kayak gitu. Teman-teman juga pasti pernah mengalami ya, terutama yang mungkin sudah sempat berkecimpung nggak cuma dengan Python, dengan bahasa pemrograman yang lain, ketika kesulitan atau ingin mencari contoh dan googling, pasti beberapa rekomendasinya adalah GitHub. Nah, kayak gitu. Jadi GitHub ini cloud ya, jadi sistem cloud juga yang bisa dipakai untuk simpan dataset, bisa dipakai juga untuk simpan program kita, kayak gitu. Nah, tinggal aksesnya kita yang tentukan gitu, seperti yang tadi sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Mbak Lena. Nah, ini harapannya kita di Magister Sains Data juga bisa menuju ke arah sana, kayak gitu. Sehingga kita juga bisa menyediakan gitu fasilitas belajar, baik yang bisa kita sendiri pakai, adik-adik angkatan di bawah kita pakai, maupun orang lain juga gitu yang berkenan belajar, nah mereka bisa juga mencontoh gitu. Jadi kita jadi salah satu kiblat ya. Nah
Nah, itu mimpinya Bu Hana dan harapannya kita semua bisa nangkap mimpi itu dan kemungkinan, nah untuk beberapa proyek ke depan kita akan mulai bekerja dengan GitHub. Jadi seperti tadi kita bisa keroyokan ya, satu program bisa di-share bareng, kerja bareng, dan bisa tahuan siapa yang punya progres di situ. Nah, dan bahkan perubahannya bisa di-record setelah dikonekkan dengan Git. Jadi harapannya ya disitulah kita terbangun kerjasama kita sebagai tim. Di situ. Mungkin Bu Hana masih ada di sini. Kalau Bu Hana masih ada, mungkin Bu Hana ada sedikit tambahan. Ya barangkali saya juga salah ya soal mimpinya Bu Hana ini. Nah, sebentar. Harusnya ada. Kak Daniel, boleh saya izin share screen lagi? Ini sudah bisa di-upload. Oh, boleh. Oke, silahkan. Saya stop dulu. Silahkan. Ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Jadi, oke. Nah, tadi saya sudah nge-drag 2 file gitu. Ini udah berhasil. Jadi, data Excel-nya itu tadi sudah saya drag ke dalam GitHub. Nah, ini sudah berhasil terupload 2 ya. Saya langsung upload 2. Nah, di sini commit-nya, saya tulis commit dataset sampling. Saya mau taruh ini di main branch-nya. Jadi, di file utamanya gitu. Nanti di new branch-nya itu nanti kayak programnya. Jadi kayak Python-nya, coding-nya, atau mungkin ada R-nya dan lain sebagainya, itu nanti di new branch-nya seperti itu. Nah, kalau sudah sini, kita tinggal klik commit change gitu. Ya, semoga ini bisa. Oke, tulisannya sih processing. Nah, gini. Ini processing your files. Ya, harus nunggu beberapa menit. Semoga bisa. Ya, nih. Nah, ini ada di main branch-nya. Ini data sampling-nya, dataset sampling sudah ada. Nah, di sini kita bisa juga lihat nih insight. Ini kan main. Kalau kita mau ada branch, itu di sini. Misalnya branch-nya ini kita mau tulis pemrograman. Jadi ini kita tinggal ini create branch pemrograman for main. Nah, ini tinggal diklik, nanti akan ada seperti ini. Jadi ini dalam branch pemrograman. Jadi kalau pemrograman kita kasih file satu lagi, dia akan muncul di sini. Tapi kalau kita klik di bagian pemrogramannya ini, kita ganti yang main, yang utamanya, masternya, itu nanti file yang di dalam pemrograman nggak akan muncul di sini, seperti itu. Nah, di sini branch-nya ada 2. Jadi ada default-nya, ada your branch, pemrogramannya ada, kebikin 2 ini. Pemrogramannya harusnya 1, gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat insight-nya juga nih. Oh iya, network-nya tadi belum bisa. Jadi kita bisa, commit-nya juga belum bisa nih. Kita cuma bisa lihat traffic-nya sama. Ya, jadi kalau nanti di network-nya ada, commit-nya ada, itu kita bisa lihat file apa sih yang ada tambahannya, terus network-nya itu perubahannya tuh dari mana aja, seperti itu. Nah, kalau pull request ini misalnya nih Pak Heri upload file ke dalam ke dalam pemrograman, branch yang pemrograman. Pak Heri juga upload. Ternyata pemrograman Pak Heri sama Pak Petrus ini mirip. Nah, itu bisa digabungin. Itu pakai namanya di sini pull. Jadi bisa nanti di sini datanya masuk, ini new pull request seperti itu. Itu nanti ada di pull request ini. Jadi nanti data Pak Heri sama Pak Priyo itu bukan lagi 2, tapi nanti akan jadi cuman 1 data digabung seperti itu. Gitu. Terus untuk project udah, security.
Ya, security itu nah, untuk code ini tuh teman-teman clone ini untuk mengakses. Jadi teman-teman bisa ngambil data dalam GitHub ini dipindah ke dalam di download gitu. Kalau di Drive itu kan di download. Kalau di GitHub bahasanya itu di clone. Jadi ada pakai HTTPS, SSH sama SSH ini. Cuman kemarin saya sempat coba masih gagal terus gitu, belum bisa. Masih mental terus, permission denied terus gitu. Nah, kalau teman-teman teman-teman mau coba mungkin atau dapat tutorialnya, itu nanti di dalam Git-nya itu nanti pakai Git clone, tulisannya Git clone, terus di copy ini. Jadi ini copy, saya buka di Git-nya, ini saya klik clear ya, biar hapus semua. Clear, nah ini hapus, clear. Saya tulis Git clone, kemudian saya paste untuk linknya, kemudian di enter. Ini cloning. Jadi ini proses untuk mengambil. Jadi mengambil file yang di dalam GitHub tadi. Oh ya, ini belum saya rubah. Ini ada di dalam desktop, ada di dalam folder referensi seperti ini. Dan ini memang kalau clone ini membutuhkan sinyal yang cukup ini. Nah, kemarin saya gagal di sini. Login ini dia sejak Agustus, saya lupa Agustus tahun ini apa Agustus tahun lalu ya, itu tidak bisa digunakan. Jadi login ini tuh tidak bisa digunakan. Dan harus pakai token. Nah, saya cari referensi untuk tokennya ini seperti apa, bagaimana, itu belum ketemu gitu untuk prosesnya. Ini di sini juga, ini kalau ini kan muncul, pasti akan muncul ini username, saya klik cancel. Di sini saya juga diminta untuk ngeklik username. IoT SW63. Ini belum lanjut lagi, nanti biasanya habis ini muncul namanya username email untuk emailnya. Dan itu saya kemarin nyoba terus, itu permission denied terus gitu. Tuh, itu kalau nge-clone-nya. Jadi untuk ya manualnya download zip gitu. Kalau teman-teman mau nggak bisa nge-clone-nya, download zip. Dan kalau di download zip, itu nanti teman-teman harus kayak tadi yang awal Git tadi. Jadi masang Git di foldernya, terus bikin perubahannya seperti itu, baru nanti pada akhirnya diupload lagi ke dalam GitHub ini dengan add file, upload file seperti itu. Gitu teman-teman, Kak Daniel. Oke, terima kasih Mbak Lena. Proses belajar kita di GitHub masih banyak ya, masih ini baru awal, tapi awal yang baik. Kayak gitu, saya juga lagi mencoba buat juga untuk yang IoT UKSW. Jadi nanti mungkin data-data sensor, data-data, maksudnya sensor latihan ya, untuk yang sudah kami pernah coba, yang kami buat, nah mungkin bisa di-post di situ buat teman-teman mungkin yang mau mencoba bermain, atau mungkin program-program buat teman-teman juga yang mau ikut-ikut ya, mencoba gitu ya, yang pengen dari, kalau istilahnya Pak Hatianta, dari hulu ke hilir. Jadi benar-benar dari proses how to collect data, manage data in database, terus dikirim ke server, terus diakses dari tempat lain, wah, bahkan sampai implementasi AI-nya. Itu mimpi besar ya yang sedang dikerjakan. Nah, kami juga berharap rekan-rekan bisa saling membantu, saling beri masukan juga, termasuk koreksi kalau kami salah atau ada hal-hal yang mungkin keliru. Nah, di sini kita punya tempat forum berbagi, kami sharing apa yang kami miliki. Kami juga berharap ada feedback dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman tamu di sini, ada Mas Taufik gitu ya, ada Mbak Wiona,
sangat besar harapan kami bisa mendapatkan juga feedback agar ilmu kita semua makin kaya kayak gitu. Jadi ilmu bukan untuk siapa-siapa perorangan, tapi untuk semua. Nah, tinggal tergantung bagaimana hikmat yang kita punya kita gunakan untuk memanfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan banyak orang. Mungkin itu sih kalau prinsip saya. Oke, mungkin ada komentar dulu sebelum kita tutup. Ini udah jam 7.46. Senang sekali ya kalau bisa mendengarkan komentar dari rekan-rekan. Mungkin ada yang perlu kami perhatikan atau apa. Silahkan, Mas Taufik. Boleh nih Mas Taufik komen. Oke, ya mungkin sedikit saja ya. Yap. Saya tadi tidak ikut mempraktekkan karena kondisi internetnya juga lagi nggak bagus, jadi saya cuma pakai HP saja gitu tadi. Ya, saya pikir kalau kita berpandangan ke depan memang kita harus pakai ini ya, harus pakai apa namanya GitHub seperti itu ya. Selain misalnya nanti FSM sudah berhasil menghasilkan sebuah aplikasi atau produk semacam itu, nanti GitHub ini bisa menjadi tempat untuk kita apa namanya pamer ya, pamer ini loh FSM sudah punya seperti ini dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Saya melihat GitHub ini mungkin sebagian dia agak mirip dengan Kaggle ya. Kalau di Kaggle kita bisa pasang data, kemudian juga bisa pasang codingnya gitu. Cuman kelebihan di sini adalah bisa direkam perubahan-perubahannya seperti itu sih. Jadi saya pikir ini sudah langkah yang bagus untuk mengembangkan apa namanya proyek-proyek di dalam FSM ini. Mungkin gitu aja Mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas. Antusiasmenya kami nantikan selalu dan juga sharing-sharingnya ya. Jangan sungkan-sungkan ya sama kami Mas. Oke, mungkin Mas Yodi. Gimana nih Mas Yodi? Halo. Apakah suara saya masuk ya, Kak ya? Jelas sekali. Ini sebenarnya tadi itu saya ini sih mau coba login ke GitHub-nya, cuman karena HP saya itu kan kalau sudah mati itu apa namanya nyalanya lama, jadi saya konfirmasi email itu tuh nggak bisa dari tadi sebenarnya, jadi belum bisa masuk yang sama Kak Lena itu apa namanya, yang webnya GitHub tadi. Nah jadi saya nyoba tadi berhenti sampai ke ini yang di apps-nya itu. Tapi nanti kalau sudah nyala HP-nya saya coba apa namanya sekali lagi kita coba lagi yang bikin repository di itu tadi. Bagus kok. tiap hari ilmu baru. Yang penting siap menyimpan ya. Oke, thank you Mas Yodi. Ya, jadi kita akan ketemu lagi hari Selasa, kayak gitu. Kita ini sedang mengkonfirmasi beberapa pembicara kita, tapi nanti akan diberikan informasinya. Teman-teman, kalau misalnya di sini ada yang butuh linknya, mohon maaf sekali lagi ya. Ini karena single fighter, jadi itu saya sering lupa. Nah, saya diingatkan saja di nomor WhatsApp saya ada di situ. Nah, saya akan dengan sangat tidak keberatan saya pasti akan share link atau share apapun. Nah, Bu Hana nanti akan ya, Mas? Kalau misal dibuat grup gitu gimana? Oh, mau buat grup ya. Nah, saya takutnya nanti ada yang kebanyakan. Ini kan pengalaman, Mas, kalau buat grup tuh kebanyakan grup. Tapi boleh deh, siap. Saya akan coba buat ya, Mas ya. Maaf ya Mas ya, itu saya agak takutnya membuat banyak grup buat teman-teman kan jadi aduh pusing gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bersedia ya saya tidak keberatan. Siap Mas Taufik. Oke, mungkin di situ dulu. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan ya teman-teman. Nanti kita akan update infonya. Jadi semoga pembicara kita bisa men-sharingkan banyak hal dengan kita. Mungkin Pak Heri atau Pak Priyo atau Mas Yodi nih, kita belum dengar suaranya Mas Yodi nih, bisa menjadi pembicara kita minggu depan.
Terima kasih. Teman-teman mahasiswa 2021 mungkin bisa cek presensi. Tadi saya konfirmasi Bu Hana sudah menyanggupi untuk posting presensi. Jadi mungkin boleh dicek. Oke. Yang atas nama Pak Surya atau Bu Hana ininya? Bu Hana. Oh, Bu Hana, Pak Heri. Siap. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Iya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Tuhan berkati. Oke, selamat malam. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Thank you. Selamat malam, terima kasih Kak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Siap. Mas Taufik, semangat ya Mas. Maaf Mas. Santai. Semangat Pak Priyo. Selamat malam semuanya. Mas Daniel, saya masih Ya. ada PR berarti ya. PR sensor. Oke, siap. Oh, maksudnya Pak Priyo mau sharing? Ini belum saya siapin, Mas Daniel. Mungkin Oh, masalah IoT kali ya. Iya, boleh sih Pak. Iya. Kami sangat senang sekali. Karena sebenarnya kami pun ada masalah kendala di kalibrasi. Ini sharing aja sih. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kendalanya di kalibrasi sehingga Pak Hatianta kemarin bilang mungkin kita yang di MF1 ini tuh cuma sebatas teori. Jadi untuk kalibrasinya pakai teori karena belum tahu sih maksudnya ground truth-nya gimana, cari di mana. Ground truth kalibrasi untuk itu sensor yang gas ya. Iya. Oke. Kalibrasi itu kan hubungannya nanti dengan master standar ya Mas ya. Betul. Jadi untuk nanti menentukan dan judging semuanya kan harusnya dari kalibrasi harus betul. Iya. Berarti kalau misalkan contoh-contohnya kan yang mau dideteksi kan gas ya. Betul. Berarti kan harus ada sampel gas, tapi nggak mungkin ya sampel gas itu. Nah, iya itu Pak. Iya, atau alat itu sendiri punya kayak spektrum buat ngedetek apa ya, warna-warna gitu. Maaf Pak, apa namanya Pak? Sensor itu bisa jadi punya spektrum untuk detek warna-warna gitu yang mewakili gas. Oh, spektrum warna untuk mewakili gas. Oke, saya coba cari tahu tentang itu. Iya. Spektrum warna untuk mewakili gas. Siap. Wow. Kalau misalkan ada itu kan kita misalkan punya masternya berbentuk spektrum warna nih. Nanti kan bisa dipakai untuk mendeteksi ya. Oh, nih spektrum ini untuk gas apa gitu misalkan. Oh, jelas. Siap. Iya, Mas ya. Kan itu salah satu quality control untuk menjamin bahwa alat itu pembacaannya benar gitu kan ya. Betul, karena itu penting banget tuh dengan akurasi. Iya. Gak mungkin kita buat alat yang jelek. Betul. Atau dulu saya pernah ini Mas kerja di pabrik kamera itu. Pabrik kamera kan quality controlnya dia untuk kamera itu punya kayak deteksi juga dan punya alat-alat untuk dikalibrasi ke masternya. Jadi kemampuan untuk traceability, kemampuan dia kemampuan telusurnya. Misalkan gini, kaliper lah, salah satu kaliper atau jangka sorong ya. Misalkan diukur 1 cm. Nah, nanti refernya ke standar meter internasional. Nah, itu saya bawa karena kita nggak punya masternya, kita bawa ke namanya Deperindak. Waktu itu ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, di situ punya sampel-sampel master yang sudah dikalibrasi juga ke standar internasional gitu. Oke. Nah, bisa jadi di Salatiga atau di Semarang itu punya kayak departemen yang mengkalibrasi peralatan-peralatan yang dipakai di pabrik. Ya tadi salah satunya misalkan temperatur, terus timbangan atau weight scale itu kan ada hubungannya sama kualitas berat. Kalau kita jualan kan harus benar-benar terkalibrasi gitu ya. Kecuali untuk internal sendiri. Nah, itu biasanya harus ada. Itu standar kalibrasinya
sebetulnya ditentuin setahun sekali atau 3 bulan sekali tergantung frekuensi pemakaian sih. Jadi serta-merta kita intinya harus punya master ya untuk kalibrasi gitu. Nah nanti coba saya cari juga ke internet atau browsing. Alatnya kan ada tuh sensor yang dari Mas Satrio itu. Ya? Iya, jujur kalau saya pribadi sih sensor kan baru ya di fisika, background S1 juga nggak banyak, jadi tuh keywordnya sih yang kurang. Ketika mau browsing cari pakai keyword apa. Iya. Itu sih sebenarnya. Ya salah satu itu coba deh, karena nggak mungkin kan gas itu kita kumpulin di dalam botol, terus di sensor gitu nggak mungkin. Kita juga apalagi karena kan gas yang itu ini sifatnya gas berbahaya. Iya, nggak kelihatan lagi. Betul. Paling nggak ada yang mewakili kalau menurut saya sih ya, logikanya gitu. Ya. Sementara sih teori, jadi kami coba cari paper, terus hasil di paper itu ya udah dipakai. Walaupun belum tahu bisa nggak ya, maksudnya entah paper lagi. Ya, mungkin paper. besok Mas At akan sharing progresnya, karena ini alatnya sudah manufacturing, udah hampir selesai. Terus kami sudah selesaiin bagian program untuk protokol ke server test sih sebenarnya yang kami pakai karena belum sempat setting server lokal, jadi pakai server test, terus sudah pakai InfluxDB untuk akses datanya, jadi udah bisa, cuman alatnya aja nih. Semoga besok ada progres sih. Iya. Iya Mas, semoga berjalan lancar deh, sambil saya cari-cari ya Mas ya. Siap Pak Priyo, sangat kami senang banget kami sambut. Terima kasih. Oke. Ya Mas, selamat malam Mas. Selamat istirahat. Selamat beristirahat juga. Siap. Dadah Mas. Ya.